Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan etika penulisan dan pengutipan. Saya Winda Paramita dan Saya Jihan Jarang Mulkiah. Dan saya Wilda Humaidah. Di sini saya akan menjelaskan perihal etika penulisan. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu etika. Etika adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas. Etika juga terkait dengan moralitas, pranata, norma, baik kemanusiaan maupun agama. Selanjutnya kita bahas tentang etika penulisan. Etika penulisan karya ilmiah mempelajari tentang nilai baik dan buruk tentang perbuatan penulis, aturan penulis, sikap seharusnya bagi seorang penulis, dan sebagainya. Setelah memahami etika-etika tersebut, seorang penulis diharapkan mampu menunjukkan perilaku atau akhlak yang sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia penulisan, yang keberlakuannya bersifat universal. Selanjutnya kita bahas hak, kewajiban, juga tanggung jawab seorang penulis. Hak penulis yang pertama, hak untuk mempublikasikan karyanya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan dana publikasi dari institusi tempat penulis bekerja. Yang ketiga, hak mendapat kesempatan yang sama untuk mempublikasikan karyanya. Yang kelima, hak mendapatkan pemberitahuan tentang sampainya karyanya di meja redaksi, diterima atau ditolaknya karyanya, disertai dengan alasan penolakan dan hasil koreksi dari reviewer. Yang terakhir, hak untuk mengajukan keberatan atas ketidakadilan. Yang selanjutnya, mari kita bahas kewajiban-kewajiban seorang penulis. Yang pertama, menjunjung tinggi posisi sebagai orang terpelajar. 2. Tanggap terhadap usul atau koreksi dari penyunting. 3. Menjunjung tinggi hak, pendapat, dan temuan orang lain. Yang keempat, menghormati pembaca dengan cara menulis karyanya dengan jelas, tepat, singkat, padat, juga objektif. Yang kelima, merevisi karyanya jika diminta penerbit. Yang keenam, melaksanakan atau memberi izin untuk memperbanyak ciptaan atau penerjemah di wilayah Republik Indonesia dalam waktu tertentu. Hal ini tercatat di Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16. Hal yang terakhir, dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah, maka penulis hanya mengajukan naskah sesuai dengan format baku dan format media yang bersangkutan, mengutip secara benar, pentingnya menyunting bagi karyanya, jujur, tidak melakukan plagiat. Yang terakhir yaitu tanggung jawab penulis. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal yang boleh dituntut atau dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan penulisan karya ilmiah, maka penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan, plagiat yang dilakukan, ketidakbenaran isi tulisan, dan menanggung segala bentuk hukuman yang berlaku. Jika terdapat kesalahan dalam tulisannya, maka penulis harus secara jujur mengoreksinya. Etika-etika dalam penulisan. Yang pertama, harus menjaga kebenaran hakiki tulisan sehingga tidak menyesatkan orang lain atau pembaca. Yang kedua, mengupayakan tulisan yang disajikan secara tepat, jelas, juga singkat. Yang ketiga, format penulisan harus sesuai dengan format yang telah dibakukan. Keempat, penulis harus jujur terhadap hasil penulisan, tidak boleh menutupi kelemahan, juga melebih-lebihkan hasil penelitian. Yang kelima, penulis berkewajiban menjunjung tinggi hak, pendapat, ataupun temuan orang lain sehingga menjauhi perbuatan tercela seperti mencuri ide atau plagiat. Mari kita ketahui dulu apa itu plagiat. Plagiat atau plagiarisme adalah hal pembajakan atau pencurian berupa penggunaan fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Hasil penggunaan secara tidak sah inilah yang kita sebut plagiat. Selanjutnya yang terakhir yaitu jika penulis mengutip pertanyaan atau pendapat orang lain, maka penulis harus menyebutkan sumbernya. Etika pengutipan.
Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah dan surat kabar. Kutipan juga dapat diambil dari sumber lisan, yaitu dari ucapan lisan seperti pidato atau diskusi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kutipan. Yang satu ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan sumber teks asli. Cara penulisan kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris. 1. Diketik seperti ketikan teks. 2. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik. 3. Jarak antara baris kutipan 2 spasi. 4. Sesudah kutipan selesai, langsung ditulis di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari nama kutipan itu diambil, dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil, seperti dalam kurung penulis, tahun, titik 2 halaman. Cara penulisan kutipan yang panjangnya lebih dari 4 baris. A. Jarak antara baris kutipan 1 spasi. B. Dimulai 5-7 ketukan dari batas tepi kiri sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. C. Kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. D. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. E. Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa kalimat pada bagian itu, diberi titik sebanyak 3 buah. F. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. G. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. H. Bila pengutip ingin menghilangkan satu kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. I. Apabila pengutip ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Keterangan tersebut berada di antara tanda kurung, misalnya garis bawah oleh pengutip. J. Apabila penulis menganggap bahwa ada satu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan menuliskan simbol sig langsung setelah kesalahan tersebut. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seseorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari dari pendapat tersebut. Penulis melakukan parafrase atau menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri. Hanya diambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip. Untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Adapun cara peraturan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. A. Kalimat-kalimat mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. B. Semua kutipan harus dirujuk. C. Kutipan diintegrasikan dengan teks. D. Kutipan tidak diapit tanda kutip. E. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. F. Apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. G. Apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, titik 2, dan diakhiri dengan tahun terbitan. Tata cara mengutip karya orang lain. Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 C.
Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran atau surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Yang pertama, mengutip dari buku. Caranya, yang pertama adalah sertakan nama pengarang dengan nama belakang terlebih dahulu. Jika terdapat gelar, letakkan paling belakang, dan jika gelar lebih dari satu, maka setiap gelar dipisahkan dengan tanda koma. Setelahnya, judul lengkap dengan huruf italik atau underline. Setelah itu, sertakan nama kota diterbitkan buku tersebut. Selanjutnya, nama penerbit, tahun buku tersebut diterbitkan. Jika tidak ada, bisa memakai tahun buku tersebut dicetak. Dan jika keduanya tidak ada, boleh tidak dicantumkan. Selanjutnya, apabila kutipan lebih dari satu, maka perlu diurutkan sesuai dengan huruf alfabet. Selanjutnya adalah kutipan dari majalah, tabloid, atau koran. Pertama, sertakan nama majalah, tabloid, atau koran. Setelah itu, kata atau serangkai huruf yang khas. Setelahnya, nomor edisi lengkap dengan tahun terbit. Setelah itu, nama kota diterbitkan majalah tersebut. Selanjutnya, nama penerbit jika ada. Yang terakhir adalah pengutipan di internet. Yang pertama adalah file transfer protokol. Caranya adalah yang pertama, sertakan nama pengarang jika ada dengan nama belakang terlebih dahulu. Yang kedua, judul lengkap. Selanjutnya, tanggal dokumen, protokol yang digunakan, berikut alamatnya, dan yang terakhir adalah tanggal akses. Selanjutnya adalah HTTP. Cara mengutipnya adalah yang pertama, sertakan nama pengarang jika ada dengan nama belakang terlebih dahulu. Yang kedua, judul lengkap dalam tanda petik. Yang ketiga, tanggal dokumen. Setelah itu, protokol yang digunakan. Selanjutnya, berikut alamat URL-nya. Dan yang terakhir adalah tanggal akses.